Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari. Saya dari kelas 6C Akuntansi Pagi dengan NPM 2005170148. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan dan laporan audit. Yang pertama, saya akan membahas tentang laporan keuangan. Pengertian dari laporan keuangan sendiri adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu, penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu laporan yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan laba rugi terbagi 2 jenis, yaitu single step dan multiple step. Yang kedua, laporan arus kas. Biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Yang keempat, laporan neraca adalah laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat 2 macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontrol. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan pada bisnis. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika ada catatan keuangan yang terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Dan yang terakhir, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang laporan audit. Pengertian dari laporan audit sendiri adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Selanjutnya, tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama, meminta dokumen keuangan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Yang kelima, menyusun laporan. Dan terakhir, menyiapkan pertemuan penutupan. Selanjutnya, standar pelaporan pada laporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Selanjutnya, fungsi laporan audit menurut modul manajemen audit BPK RI. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang terakhir, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan.
Dan yang terakhir, jenis-jenis opini audit. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Dan yang terakhir, opini tidak wajar. Sekian pembahasan dari saya mengenai laporan keuangan dan laporan audit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.